Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network. Jadi di sini ada artikel dari Blockchain News yang mengupas tentang masalah KYC. Kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kita bisa sama-sama mengerti tentang persoalan KYC ini. Karena sampai hari ini masih ada di antara teman-teman yang belum mengerti persoalan tentang teknis KYC. Di sini adalah artikel tentang persyaratan teknis KYC yang sangat penting, kemudian pemecahan masalah untuk para pionir agar bisa memenuhi syarat untuk melakukan KYC. Jadi ini jaringan Pi. Dalam jaringan Pi ini untuk KYC itu adalah aspek kunci yang paling penting sebagai syarat untuk peluncuran open mainnet yang akan dilakukan oleh Pi, oleh core team. Jadi sementara ini banyak pionir telah berjuang untuk memenuhi syarat dalam persoalan KYC. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman, bentar saya translate lagi. Jadi banyak di antara para pionir yang berjuang untuk memenuhi syarat bagaimana agar bisa segera menerima undangan KYC. Karena banyak ada juga yang sudah lama menambang tetapi sampai hari ini belum menerima undangan KYC dari core team. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar kita bisa menambah peluang atau kesempatan untuk segera menerima undangan dari core team untuk melakukan KYC. Nah, ini kalau kita lihat di sini teman-teman, di bawah untuk KYC itu untuk yang di handphone Apple iOS itu memerlukan spesifikasi iOS 14.5. Kemudian untuk Android minimal adalah Android 7 OS atau yang sistem Android yang terbaru itu baru kita bisa ada peluang untuk mendapatkan undangan KYC. Jadi untuk Apple itu iOS-nya yang versi 14.5, kemudian untuk Android itu yang OS Android 7 atau yang terbaru. Itu yang syarat pertama untuk kita bisa menerima undangan KYC dan melakukan proses KYC. Kemudian yang kedua, tolong ini harus diperbaharui Pi browsernya, tolong di teman-teman Pi browsernya selalu diupdate dari Google Play. Jadi tolong untuk Pi browsernya dicek dulu apakah sudah update atau belum, karena kalau Pi browser yang versi lama itu kita akan sulit untuk menerima undangan KYC. Jadi kita cek di Play Store, apabila ada tulisan update untuk Pi browser bisa segera melakukan update untuk Pi browser. Kemudian juga ini kalau kita lihat untuk Androidnya juga harus diupdate untuk Google Play-nya. Google Play dari Android itu perlu diupdate juga ke versi terbaru. Kemudian untuk memori, untuk sampah dari memori atau cache memori ini teman-teman tolong dibersihkan agar tidak memenuhi kapasitas dari memori handphone, sehingga kadang-kadang undangan KYC mau masuk itu mengalami kesulitan untuk core team mengirimkan undangan. Jadi ini tolong untuk teman-teman persyaratan KYC yang harus diketahui. Mungkin kadang-kadang kalau HP kita HP jadul atau HP lama itu banyak memori yang terpakai, sampah-sampah dari memori itu harus dibersihkan agar kita bisa segera menerima undangan KYC dan melakukan verifikasi. Kemudian juga ini ada syarat berikutnya. Tolong untuk teman-teman di aplikasi yang berjalan di background itu tolong di off dulu sementara. Jadi kalau kadang-kadang kita memakai aplikasi, ada beberapa aplikasi kita pakai sekaligus, tetapi tanpa kita tutup, kita ganti aplikasi lainnya, sementara di belakang layar aplikasi-aplikasi lain itu berjalan. Nah, itu tolong
teman-teman tutup aplikasi yang ada di belakang, di background, sehingga tidak mengganggu pada saat proses untuk kita menerima KYC atau melakukan verifikasi KYC. Kemudian ini ada saran lagi, matikan WiFi dan gunakan mobile data. Jadi ini kalau depending on the browsing speed, jadi untuk kecepatan browsing, bahwa Pi Network ini memang memerlukan internet yang stabil, teman-teman. Seperti kita ketahui, terutama di Indonesia sendiri, untuk jaringan WiFi sering tidak stabil. Masih lebih stabil jaringan yang dilonceng oleh paket data, baik Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Jadi tolong gunakan paket data, jangan memakai WiFi agar kecepatan internet stabil. Kemudian yang paling vital adalah jangan menggunakan VPN. Kalau kita memakai VPN, maka kita tidak akan menerima undangan KYC, kemudian kita akan sulit melakukan verifikasi karena kita terdeteksi tidak berada di wilayah Indonesia. Misalkan kita memakai VPN luar, maka itu akan sulit untuk menerima KYC. Nah, inilah persoalan-persoalan KYC yang teman-teman harus tahu. Semoga bermanfaat video ini. Jadi tolong syarat-syarat tadi dipenuhi. Semoga kita semua bisa segera KYC. Dan apabila seluruh pionir telah selesai melakukan KYC, maka kita semua berharap agar open mainnet segera di launching supaya kita segera bisa menikmati hasil dari penambangan yang kita lakukan selama ini. Demikian update informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.